Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Ivan. Kita bahas soal TPS TO 9 hari ini ya. Soal TPS TO 9 kita mulai pembahasannya. Yang pertama komponen PU penalaran umum ya. Soal yang pertama, berdasarkan kalimat terakhir pada teks di atas ya, jika peringkat EODB Indonesia meningkat, investor asing akan berlomba-lomba berinvestasi. Simpulan yang paling tepat adalah, kita lihat kalimatnya apa sih? Peringkat EODB Indonesia akan meningkat jika, nih syaratnya nih ya, hambatan berhasil diatasi ya. Nah, kita lihat nih, jika tadi apa? Jika hambatan berhasil diatasi ya, hambatan berhasil diatasi, ya, hambatan diatasi, saya kasih lambang HA aja, maka apa tadi? Peringkat EODB akan meningkat, peringkatnya naik, gitu kan ya? Lalu pada teks soal bilang apa? Jika peringkat EODB meningkat atau peringkatnya naik, ya kan? Peringkatnya naik, maka investor asing akan berlomba-lomba berinvestasi, investasi akan meningkat. Nah, kita punya pola pengambilan kesimpulan seperti apa? P maka Q, ya. Lalu kita punya Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Ya. Nah, ini juga sama nih. Jika hambatan diatasi, maka peringkat naik. Jika peringkat naik, maka investor akan berlomba-lomba berinvestasi. Maka kesimpulannya apa? Jika hambatan berhasil diatasi, maka investor akan berlomba-lomba berinvestasi. Mana kalimat yang paling tepat? Yang E, jika hambatan ini berhasil diatasi, investor asing akan berlomba-lomba berinvestasi. Nah, seperti itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya, saya hapus dulu nih ya. Oke. Selanjutnya kita punya soal apa itu? Berdasarkan kalimat 5 paragraf 2, jika seseorang merokok dalam rumah, simpulan yang paling tepat adalah kalimat 5 paragraf 2 bilang apa? Jika seseorang merokok di dalam rumah, akan tercipta awan asap rendah. Ya, akan tercipta awan asap rendah. Jika merokok, ya, maka tercipta awan asap rendah. Saya kasih lambang AR aja. Lalu pada soal bilang apa? Merokok dalam rumah. Ya, berarti kesimpulannya adalah, nah kita pakai pola pengambilan kesimpulan P maka Q, lalu terjadi P, kesimpulannya apa? Q. Ya, merokok maka tercipta awan asap rendah. Dia merokok, maka kesimpulannya tercipta awan asap rendah. Ya. Mana tuh yang tepat? Yang A, tercipta awan asap rendah. Nah, itu soal nomor yang teks yang keduanya. Lalu selanjutnya kita punya soal hitungan di sini ya. Nah, ini angkanya berapa itu? Banyak banget angkanya kayaknya ya. Kita punya 6,3 ya dikali 4,2 terus diapain? Ditambah 5,4 dikali 6,3 dikurang ya. Saya tulis di bawahnya 2,6 dikali ya, dikali 6,3 ditambah 6,3 dibagi sepertiga. Nah, ini dibagi sepertiga nih. Berarti sama aja dengan dia nih, yang dia doang nih, 6,3 dikali 3. Ya, dia doang ini kalau dikali balik berarti jadi kali 3/1. Nah, semua komponen ini satu bagian, terus ini satu bagian lagi, ini satu bagian lagi, ini satu bagian lagi. Ini semua mengandung 6,3. Maka bisa kita sederhanakan hitungannya jadi 6,3 dikeluarin, tinggal siapa itu? 4,2 ditambah 5,4, ya kan 5,4 depannya plus kan? Lalu depannya 2,6 itu tandanya apa? Minus, berarti ini minus 2,6. Terus ditambah siapa nih? Ini nih tadi dikali 3. Ya. Jadi 6,3 dikali 4,2 dikali
ditambah 5,4, 9,6. 9,6 dikurang 2,6, berapa itu? Ya, 9,6 dikurang 2,6, 6-nya habis ya. 9 kurang 2, 7, 7 tambah 3, 10. Sehingga 6,3 dikali 10 jadi 63. Ya. Ini dia untuk soal hitungannya. Gimana? Kita lanjut ya, kalau nggak ada masalah. Nah, nah ini polanya. 1, 2,65, 4,3, 5,95, 7,6. Ini polanya mudah kok. Polanya setiap komponen itu bertambah 1,65. Jadi dari 1 ke 2,65 nambah 1,65. Dari 2,65 jadi 4,3 itu nambahnya 1,65. Selalu kayak gitu. Nambahnya 1,65. Ya. Soal selanjutnya. Kita punya gambar dengan angka 25, 4, 3, 2, 21, 4, 5, 1, dan seterusnya. Nah, polanya dapat dari mana 25 ini? 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3. 12 kali 2, 24. 24 tambah 1, 25. 4 kali 5 kali 1, 20. Tambah 1, jadi 21. Nah, ini juga sama berarti. 3 kali 6 kali 4. 3 kali 6. 18. 18 kali 4. 72. 72 tambah 1. Jadi 73. Ya. Nah, ini komponen PU, penalaran umum. Selanjutnya kita masuk ke PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Ya. Kita bicara tentang analogi kata sekarang. Hubungan kata judul dan artikel bisa dianalogikan dengan kata mana yang paling tepat kira-kira? Ya, yang paling tepat adalah hubungannya adalah judul melabeli artikel, ya, lalu nama melabeli orang, ya. Jadi hubungannya, jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya, kata ihwal pada teks di atas bisa diganti dengan kata ihwal itu sama dengan perihal. Hal atau ihwal atau perihal itu sama. Ya. Lalu selanjutnya lawan kata kerap. Kerap itu apa? Sering. Ya, kerap itu sering, maka lawan katanya adalah jarang. Ya. Persamaan kata entitas pada teks di atas adalah, entitas itu apa sih? Entitas itu adalah satuan yang berwujud atau wujud atau ada gitu. Ya, maka dia persamaannya adalah wujud. Ya. Selanjutnya, lawan kata faktual. Apa sih faktual? Faktual itu sesuai dengan kenyataan atau berdasarkan kenyataan atau mengandung kebenaran. Sehingga lawan katanya adalah dusta. Ya, yang paling tepat adalah dusta. Kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Ya, saya hapus dulu. Kita akan butuhkan banyak papan tulis nanti dalam hitungannya. Nomor yang pertama, persamaan garis 5x min 12y sama dengan 120 memotong sumbu-sumbu kartesius di titik A dan titik B. Yang ditanya adalah berapa jarak titik A dan titik B. Kita punya persamaan garisnya apa itu? 5x dikurang 12y sama dengan 120. Kalau x-nya 0, memotong sumbu y. Kalau memotong sumbu y, x-nya 0. Tutup aja x-nya. Min 12 dikali berapa biar jadi 120? Jadi berapa y-nya? Ya, min 10. Ya kan? Yang kedua, memotong sumbu x. Y-nya 0. Atau tutup aja x-nya. Berapa tutup? Berapa nilai x-nya? 5 dikali berapa biar 120? Maka x-nya sama dengan 24. Maka titiknya itu sama dengan begini kira-kira. Ini 24, x-nya positif. Ya. Y-nya min 10, di sini min 10. Nah, ini titik A. Iya kan? Ini titik B. Berapa jarak titik A sama titik B? Titik B ke titik pusat koordinat adalah panjangnya 10. Dari titik pusat koordinat ke titik A panjangnya 24. Ya. Nah, ini kita bisa nyari pakai Pitagoras. Atau kita masih punya triple Pitagoras di sini. 10, 24 sama suatu angka berapa gitu kan ya? Mereka berdua bisa dibagi berapa nih? Mereka berdua bisa dibagi 2. 10 bagi 2, 5.
Ini berapa? 12. 5, 12, triple Pitagorasnya adalah, ya, pasangan mereka cuma ada 5, 12, satu lagi pasti 13. 13, nah kalau tadi dibagi 2, sekarang kita kali 2. 13 kali 2, jadi berapa? 26. Maka jarak titik A ke titik B adalah 26. Ya. Jawabannya D yang paling tepat. Kita lanjut. Ya. Diketahui X tidak sama dengan, saya hapus ya, X tidak sama dengan min 1/3 dan X tidak sama dengan 5. Bentuk sederhana dari berapa itu? Dari 3 ditambah 9X dibagi X dikurang 5 dikali, ya, dikali saya pakai titik aja, 10 min 2X dibagi berapa? 2/3 ditambah 2X. Ini mereka berdua punya angka berapa yang bisa dibagi nih? Ya. 3, ini masing-masing bisa dibagi 3 kan? Berarti 3-nya bisa kita keluarin. 3 dikali 1 tambah 3X. Iya nggak tuh? 3 kali 1, 3. 3 kali 3X, 9X. Bawahnya, X min 5 tetap karena nggak bisa diapa-apain. Dikali 10 min 2X. Iya, ini angka min 2-nya bisa kita keluarin tuh. Kita keluarin min 2-nya. Min 2 dikali berapa biar jadi min 2X? Pasti dikali X kan? Iya nggak? Min 2 dikali berapa biar jadi 10? Plus 10 nih ya. Min 2 pasti pengalinya min 5. Iya nggak? Gitu kan? Lalu 2/3-nya kita keluarin nih. Kok bisa dikeluarin ya? Kita bisa paksa dia. 2/3 dikali, di sini 1 pasti. 2/3 kali 1, 2/3 kan? 2/3 dikali sesuatu jadi 2X. Berarti 2-nya hilang kan? 2-nya ada keluar soalnya. Berarti yang belum ada di sini apa? Kalau di sini dibagi 3, maka di sini dikali 3X. 2 dikali 3 berapa? 6. 6X dibagi 3. 2X kan? Sama kayak yang sebelumnya. Ya. Nah, bentuk ini ada yang sama. Atas sama bawah sama. Iya nggak tuh? Iya kan? Ini sama ini habis nggak tuh? Sehingga tinggal kita tinggal angka doang yang kita punya. 3 dikali min 2 dibagi. Iya nggak? Berapa itu? 2/3. 3 kali min 2. Min 6. Iya nggak? Ini dikali balik nih. Ya. Ini kali 3/2. 6 bagi 2, 3. Min 3 kali min 3, min 9. Nah, ini bentuk sederhana dari persamaan yang diminta. Jadi, jawabannya sama dengan A. Min 9. Kita lanjut. Ini hapus ya. Kita punya apa itu? A dan B adalah bilangan asli dengan A lebih kecil daripada B. Didefinisikan bentuk A, apa itu? Pi ya, mirip Pi itu kan. A, Pi, B itu sama dengan jumlah bilangan bulat dari A sampai B. Contoh 4 Pi 7 itu sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Ya. Nilai dari 5 Pi 25, 5 Pi 25 dibagi berapa itu? 12 Pi 18. Nah, berarti 5 Pi 25 itu adalah 5 tambah 6 tambah 7 sampai titik-titik terakhir 25. Iya nggak? Dibagi 12 sampai 18 berarti 12 tambah 13 tambah 14 sampai terakhir 18. Nah, di sini kita bisa pakai sifat barisan atau deret aritmetik. Ya. Jumlah bilangan itu apa rumusnya? Sn itu apa rumusnya? Saya tulis di sini. Sn itu rumusnya apa? N/2 dikali A tambah UN. Masih ingat ya? SMP kelas 9 tuh. N ini apa? Banyaknya bilangan. Sekarang dari 5 sampai 25 ada berapa bilangan? Ya. Gampangnya 25 kurang 5, ya. Ujung kurang ujung. 25 kurang 5 tapi tambah 1 nanti akhirnya. Jadi banyaknya bilangan adalah 21 bilangan. Berarti masukin ke rumusnya jadi 21/2 dikali ujung tambah ujung. 5 tambah 25. Yang bawah juga sama tuh. Yang bawah 12 sampai 18. Ujung kurang ujung. 18 kurang 12. 6 tambah 1. Berarti jadi berapa? 7.
per 2, rumusnya pakai per 2 kan? Dikali ujung tambah ujung, 12 tambah 18. Nah, ini ada yang sama nih, per 2-nya bisa kita coret. Ya nggak tuh? Ya kan? 21 bagi 7 berapa jadinya? 3. Dikali 5 tambah 25. 30. Bawahnya 12 tambah 18 juga 30. Habiskan 30-nya. Iya nggak? Sehingga tinggal siapa? Nilainya 3. Ya. Nah, inilah jawabannya. Jadi yang A. Kita lanjut. Nah, ini nih. Kita punya persegi panjang, luas daerah yang diarsir adalah gitu ya. Persegi panjang diketahui tuh panjang sisinya 8 ya, sebelahnya 4 gitu kan. Yang samping kirinya ada 6 sama 3 ya. Ini persegi panjang nih. Panjang totalnya berarti berapa tuh? Ya, panjang total berarti dari sini ke sini 12. Lebarnya berarti berapa tuh? 9. Nah, untuk nyari daerah yang diarsir, kita bisa pakai luas segitiga yang besar, luas segitiga A, D, C, ya kan? Dikurang yang ini nih, yang putih ini nih. Ini segitiga juga tuh. Ya nggak? Siku-siku juga. Maka luas daerahnya adalah luas daerah yang besar. Luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas segitiga yang besar dikurang luas segitiga yang kecil. Yang besar, panjangnya, alasnya berapa? 12. Dikali, ini tingginya nih. Ya. 9 dibagi 2. Dikurang yang kecil, alasnya 8. Ya enggak? 8 tuh 8 dikali tingginya 6. Bawahnya bagi 2. 2 bagi 2. 12 bagi 2. 12 bagi 2, 6. 9 kali 6, 54. 8 bagi 2, 4. 6 kali 4, 24. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 30. Ya, ini luas daerah yang diarsir. Kita lanjut. Nah, ini nggak perlu pakai coret-coretan nih. Dia bilang apa? Semesta dari himpunan A dan B. Semesta itu berarti ruang lingkup besarnya gitu ya. Himpunan A dan B adalah bilangan asli yang kurang dari 50. Bilangan asli yang kurang dari 50. Habis dibagi 2. A-nya bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan genap tuh. B-nya habis dibagi 3. Ya. Kelipatan 3 berarti. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sifat A iris B nih. Iris B. Berarti anggota A, anggota B juga. Berarti bilangan genap dan kelipatan 3. Bilangan genap dan kelipatan 3 berarti anggotanya siapa aja? 6, 12, 18. Iya nggak? Berapa lagi? 24. Sampai terakhir berapa? 48. Maka pasti dia kelipatan 6 dong. Habis dibagi 2, habis dibagi 3, maka pasti kelipatan 6. Benar nggak? Oke, kita cek yang lain. Siapa tahu ada yang benar juga. Apakah benar memiliki 6 anggota? Terakhir berapa tadi? 48. 48 bagi 6 berapa? 8. Berarti dia punya 8 anggota. Ya, dia punya 8 anggota. Nggak mungkin yang B. Merupakan himpunan kosong. Nah, ada anggotanya. 6, 12 tadi kan ya. Banyak himpunan A kurang dari anggota B. Kira-kira banyakkan anggota bilangan genap atau bilangan dibagi 3? Kalian cek sendiri nanti. Ya. Semua anggota B adalah anggota A iris B. Enggak, ada anggota B yang bukan anggota A iris B. Ya, ada anggota B yang bukan anggota A irisan B. Yaitu siapa? 9. Ya, 9 nggak bisa dibagi 2 kan? Ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kelipatan 6. Ya. Nah, itu jawabannya. Kita lanjut. Fungsi di bawah ini yang memenuhi bentuk FP min Q ya, sama dengan FP dikurang FQ. Nah, ini mau nggak mau kita cek atu-atu tuh, karena yang ditanya mana yang memenuhi bentuk itu. Ya. Apa sih itu? FP min Q sama dengan FP dikurang FQ. Ya. Yang A bilangnya apa tuh? Fx-nya sama dengan siapa? X pangkat 4. Berarti ini ganti X nih. Berarti P min Q pangkat 4. Sama nggak dengan ini ganti P pangkat, X-nya diganti P nih. Jadi P pangkat 4 dikurang, ini ganti X juga. Q pangkat 4. Sama nggak P min Q pangkat 4 dengan P pangkat 4 dikurang Q pangkat 4?
Pangkat 2 aja udah bleber tuh. P kuadrat plus 2PQ min 2PQ plus Q kuadrat. Ini juga pasti ada tambahannya dong, nggak mungkin sama dengan ini. Ya, ini pasti beda. Yang B, ya, X min 3, kita ganti dengan X min 3. Berarti fx-nya, saya tulis dulu fx-nya. Fx-nya X min 3. Ini berarti jadi apa? P min Q min 3 sama dengan ini, tulis nih. P min 3 ya, dikurang Q min 3. Kasih kurung ya, karena min ini milik mereka berdua tuh. Jadi apa? P min Q min 3 min 3. Jadi plus 3 kan? Habis tuh jadinya. Sama nggak ada ini yang kiri sama yang kanan? Beda kan? Masalahnya di mana? Masalahnya di C, di angka 3-nya itu. Ya, berarti ini beda. Nah, kalau dengan penyebut 10 per X ini pasti beda tuh. Ya. Dengan 10 per X ini pasti beda. Ya kan? Penyebutnya P min Q dengan penyebutnya P sama penyebutnya Q pasti hasilnya beda. Nah, lihat yang D. Yang D itu fx-nya berapa? Akar 5X. Ini X-nya nggak ikut ke dalam akar ya. X-nya nggak ikut ke dalam akar. Sehingga, kita masukin nih. Akar 5 dikali P dikurang Q. X-nya diganti dengan P min Q. Terus ini X-nya diganti P. Jadi akar 5P dikurang akar 5Q. Sama nggak tuh? Ini kalau kita akalin atu-atu, sama nggak sama ini? Sama yang kanan? Sama. Ya, berarti jawabannya yang mana? Yang D. Ya. Oke. Yang E silakan dicoba sendiri. Hasilnya pasti beda. Ya. Di sebuah kelas, siswa wanita lebih banyak 12% daripada siswa pria. Jadi selisih persentase siswa sama pria itu 12%. Ya. Maka yang memenuhi cuma satu tuh. Memenuhi cuma satu pasang. Karena persentase ya. Persentase kan jumlah totalnya berapa? 100%. Maka persentasenya pasti wanita lebih banyak ya. Berarti wanita banding pria ini 56%, ini 44%. Ya. 56% sama 44%. Ya, ini kan selisihnya 12. Ya, 56 kurang 44 itu 12. Maka perbandingannya langsung aja nih disederhanakan. Ya, ini bagi persennya dicoret. 56 sama 44 masing-masing bisa dibagi 4. 56 bagi 4 berapa itu? 56 dibagi 4 itu dapatnya 14. Ya, dibagi 44 bagi 4 itu 11. Jadi perbandingannya adalah 14 banding 11. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nilai soal selanjutnya. Nilai 4 kali ujian matematika 7, 5, 8, 9 dengan nilai yang bisa diperoleh mulai dari 0 sampai 10. Jika nilai rata-rata batas minimal kelulusan adalah 7,8, nilai yang ujian kelima berapa gitu kan ya? Nilainya paling kecil 0, paling besar 10, nggak bisa lebih besar daripada itu. Jadi rata-ratanya dapat dari 7 tambah 5 tambah berapa lagi? 8 tambah 9 ditambah suatu nilai yang kelima, nggak tahu berapa, kita cari, dibagi 5. Nah ini rata-ratanya harus 7,8. 7 tambah 5 tambah 8 tambah 9 itu 29 ditambah P. 5 dikali 7,8 itu 39. Jadi P-nya yang harus diperoleh pada ujian kelima itu nilainya harus 10 biar bisa lulus. Kalau kurang dari itu dia nggak lulus. Ya. Selanjutnya. Bilangan bulat positif X, Y, dan Z memenuhi X lebih kecil daripada Y lebih kecil daripada Z. Dan X tambah Y tambah Z itu 6. Maka cuma satu sekarang di sini yang memenuhi. Cuma satu kelompok yang memenuhi. Yaitu X, Y, Z-nya. Ya, di sini jumlahnya harus 6. Ya kan? Jumlahnya harus 6. Udah gitu X-nya berurutan tuh, X, Y, sama Z. Nggak berurutan sih, cuman X lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada Z. Maka yang memenuhi cuma 1, ya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nggak ada lagi yang memenuhi. Ya, karena diminta bilangan bulat positif. Nah, P-nya siapa? P-nya Y. Y-nya berapa itu? Y-nya 2. Q-nya berapa? 3. Maka jelas P lebih kecil daripada Q. Ya. Oke. Kita lanjut. Sebuah 5 segitiga, ya, sebuah 5 segitiga
yang ditanyakan adalah P-nya adalah saya hapus dulu. 5 segitiga tahu ya? 5 itu yang ujungnya menguncup ya. Kalau saya gambarin kira-kira begini. Nah, ini 5 segitiga. Nah, banyak sisi. Sisinya, sisi 5 segitiga ada berapa? Bawah, kanan, sama kiri, sama depan. Jadi totalnya ada 4. Rusuknya ada berapa? Rusuknya ada berapa itu? Bawah ada segitiga, 1, 2, 3. Yang tegaknya ada 3, 1, 2, sama 3. Jadi rusuknya ada 6. Dijumlahin 10. Ki-nya berapa? 12. Sehingga, jelas P lebih kecil daripada Ki. Ya. Kita lanjut. Bilangan prima kurang dari 25. Bilangan yang bersisa dibagi 2 bersisa 1. Bilangan yang dibagi 2 bersisa 1 itu cuma satu kelompok tuh, yaitu bilangan ganjil. Ya. Bilangan yang dibagi 2 pasti bersisa 1 itu pasti bilangan ganjil. Ya. Nah, notasi NP menyatakan banyaknya anggota himpunan P. Nah, sekarang yang diminta adalah P irisan Q. Ya. P irisan Q. Bilangan prima kurang dari 25, lalu Q-nya bilangan ganjil, berarti P ya, irisan Q itu anggotanya pasti si 3, 5, 7, 11, bilangan prima yang ganjil. 2 nggak ikutan ya, makanya karena dia irisan Q. 13, siapa lagi tuh? Ya, siapa lagi? 13, 17, 19, 23. Iya, sampai 25 kan terakhir ya. Anggotanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggotanya 8. Nah, Q-nya 9. Maka P lebih kecil daripada Q. Ya. Sebuah kantong berisi kelereng berwarna merah dan biru dengan perbandingan berapa itu? 5:7. 5:7. Ditambahkan kelereng merah dan kelereng biru masing-masing dengan jumlah yang sama. Nah, P-nya adalah apa? P-nya perbandingan setelah ditambahkan. Jadi ditambahin perbandingan jadi berapa? Q-nya 5/7. Sekarang kalau misalnya awalnya, kita ambil aja langsung merahnya, merah banding biru ya. Merahnya 5 gitu kan, merahnya 5, birunya tuh 7. Ya. Terus kita tambahin berapa? Kita tambahin 3 deh, masing-masing kita tambahin 3. Ya. Kita tambahin 3 jadi berapa ini? Setelah ditambahin, itu jadi 8 sama 10. Sehingga perbandingan setelah ditambahin jadi berapa? Perbandingan setelah ditambahin jadi 8/10. Ya. Jadi 0,8 kira-kira. Nah, yang tanya, ini P-nya nih, ini si P. P-nya 0,8. Q-nya 5/7, 5/7. 5/7 itu kira-kira berapa? 50/7 itu kira-kira 0,7 lalala pokoknya. Ya. Maka jelas P lebih besar daripada Q. P lebih besar daripada Q. Oke, next. Ya. Berikut ini adalah tabel konsumsi bahan bakar beberapa tipe kendaraan. Ya, jarak tempuhnya segini, konsumsinya segini. Konsumsi bahan bakar kendaraan tipe A adalah 16 km per liter. Satuannya 16 km per liter. Berarti kita cari tuh, ini dibagi, jarak tempuh dibagi bahan bakarnya. Berarti untuk tipe A, ya 24 dibagi 1,5 itu kira-kira berapa itu? 48 bagi 3 itu 16 km per liter. Berarti benar ya? Tipe yang satu benar. Ini pertanyaan yang 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Pernyataan 2, ini pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, kita cari satu-satu dulu deh biar kita lihat langsung. Tipe B itu berarti 70 dibagi 5. 70 dibagi 5 itu berapa? 14 km per liter. Ya. Tipe C itu 56 dibagi berapa? 3,5.
5. Kira-kira itu dapatnya 16 km per liter. Nah, pernyataan 1, benar ya? Sesuai itu. Pernyataan 2, konsumsi bahan bakar tipe C lebih besar daripada tipe B. Benar nggak tuh? Tipe C lebih besar daripada tipe B. Ya, benar ya? Yang ketiga, 1 benar, 2 benar, 1 benar, 3 pasti benar. Tipe A sama dengan tipe C, sama ya, 16 km per liter. Yang keempat, kendaraan tipe B butuh 3 liter bahan bakar jika ingin menempuh 45. Kalau 1 liter dia menempuh 14 km, berarti kalau 3 liter dia menempuh kali 3 nih. 14 kali 3 berapa? 42, nggak sesuai. Ya, karena dia bilang 45 kan, ya. Nah, berarti yang benar siapa aja? 1, 2, sama 3. Kalau 1, 2, 3 yang benar, jawabannya apa? Yang A. Ya. Lanjut. Diketahui bentuk x kuadrat plus mx plus 7 memiliki faktor. Ya, faktornya udah tersedia tuh x plus 1 dikali x plus n dengan ya x kuadrat plus berapa? M x ditambah 7 itu sama dengan faktornya x plus 1 dikali x plus n. Nah, ini 1 dikali n nilainya 7. Ya, 1 dikali n nilainya 7. Maka jelas n-nya sama dengan 7. Sehingga bentuk ini sama dengan x plus 1 dikali x plus 7. Ya. Maka x kali x, kita kaliin aja deh. X kuadrat. X kali 7. 7x, simpan dulu. 1 kali x, 1x. Ditotalin tadi 7x sama 1x, 8x. Ditambah 1 kali 7 pasti 7. Maka m-nya berapa tuh? M-nya 8. Ya, M-nya 8. Nah, pernyataan mana yang benar? 1 benar. Iya, 2 benar. M kali N bukan bilangan prima. 7 kali 8 ya pasti bukan bilangan prima kan? Bisa dibagi 7, bisa dibagi 8. Ya. Pernyataan 4. Pernyataan 4 bilang apa? 5 per 3M. 5 per 3 dikali M-nya 8. Ditambah 7 per 3 dikali N-nya 7. Ditambah sepertiga. 8 kali 5. Ini per 3 semua ya? Udah per 3 semua. 8 kali 5, 40. 7 kali 7, 49. Berarti 40 tambah 49 ditambah 1 dibagi 3. Ya. Ini berarti 49 tambah 1, 50 tambah 40, 90 dibagi 3, 30. Pernyataannya apa, Pak? Bilang apa? Adalah bilangan bulat. Benar nggak bilangan bulat? Benar, bilangan bulat. Jadi siapa yang betul? Semua betul. Ya, 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Ya. Oke, kita lanjut. Titik A dan B berada di kuadran 2. Di kuadran 2 itu di kuadran 2 itu berarti posisinya yang ini kuadran 1, ini kuadran 2. Di kuadran 2 ini titik A, ini nilai A, ini nilainya B. Berarti A-nya negatif, B-nya positif. Ya. B dibagi A pernyataan 1 bilang apa? B per A lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 1. Ya, positif dibagi negatif hasilnya pasti negatif. Nggak mungkin lebih besar daripada 1. 1 pasti salah. Pernyataan 2, B, A. Ya, kalau B, A, B-nya positif, ini positif, yang ini negatif. Positif, negatif. Ya, berarti benar di kuadran 4. Dia pasti berada di kuadran 4. 2 benar. B tambah A lebih kecil daripada 0, belum tentu. Kalau B-nya gede, A-nya kecil, ya kalau dijumlahin pasti positif kan? Ya. B dikurang A. B min A. B-nya positif, dikurang bilangan negatif. Jadi positif kan ya? Maka hasilnya pasti lebih besar daripada 0. Berarti 2, yang benar 2 dan 4. Ya. Lanjut. P plus Q sama dengan R. Pertanyaannya apa? Apakah R-nya ganjil gitu ya?
Kalau P-nya bilangan prima, ini ketika kita mengerjakan soal seperti ini gitu ya, kita pisahkan antara dua pernyataan. Ketika bilang yang pertama, P-nya bilangan prima, ini cuma ada P, Q-nya nggak tahu, maka R-nya nggak bisa ditentukan, maka 1 tidak cukup. Begitu juga yang ini, pernyataan 2 bilang apa? Q-nya bilangan ganjil, P-nya nggak ada keterangan, maka R-nya tidak bisa ditentukan. Ya. Nah, sekarang kalau 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, kita gabung pernyataannya. P-nya bilangan prima, Q-nya bilangan ganjil. Ya. Nah, prima itu ada 2, ada 3, ada 5 dan seterusnya tuh. Dia ada dua jenis, ada yang prima ganjil, ada yang prima genap. Ketika dijumlah, kalau 2 tambah ganjilnya berapa? 9. 2 tambah 9. 2 tambah 9, 11. Ganjil, bener. Tapi ketika 3 yang kita pakai, bilangan primanya 3. 3 tambah 9, berapa itu? 12. Genap nggak? Genap. Berarti ini nggak cukup juga. Pernyataan 1 ditambah pernyataan 2 juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya. Gitu. Jadi pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berapa luas segitiga di atas? Ya. Ini kalau misalnya bentuknya pernyataan pertama adalah 30 kuadrat dikurang P kuadrat sama dengan 18 kuadrat. Saya hapus dulu. Kalau di soal itu ada pernyataan bahwa 30 kuadrat dikurang P kuadrat sama dengan 18 kuadrat. Ini kalau saya pindahin ke kanan, ya P-nya jadi P kuadrat tambah 18 kuadrat. Kalau memenuhi bentuk P kuadrat tambah 18 kuadrat sama dengan 30 kuadrat, ya P kuadrat tambah 18 kuadrat sama dengan 30 kuadrat, berarti ini segitiga apa? Segitiga siku, memenuhi hukum Pythagoras. Kalau gitu bisa dicari nilai P-nya. Nilai P-nya bisa diketahui berapa, ya nggak? Nilai P-nya kita punya, ya maka nilai luasnya juga bisa kita cari. Alas kali tinggi bagi 2. Maka luasnya bisa dicari. Jadi pernyataan 1 cukup. Ya. Pernyataan 2, kalau diketahui X-nya 90 derajat. Ini X-nya 90 derajat, berarti siku-siku kan? Kalau siku-siku maka berlaku hukum Pythagoras. Berarti P-nya bisa dicari. Lagi-lagi kayak tadi. P-nya ada, luasnya bisa kita cari. Alas kali tinggi bagi 2. Jadi pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup. Ya, jadi mana jawabannya? Yang D, pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Ya. Kita lanjut. Berapa harga 2 porsi somai dan semangkuk mie ayam? Pertanyaannya itu ya, 2 porsi somai sama semangkok mie ayam. Perbandingan harga 1 somai sama semangkok mie ayam adalah 2:3. Ini kalau ini doang, harga 2:3 bisa aja harganya 2.000 banding 3.000, 20.000 banding 30.000, atau 200.000 banding 300.000. Ya, nggak mungkin juga sih harga 1 mangkok 300.000 sih ya. Semangkok mie, berarti 1 tidak cukup. 1 tidak cukup, cuman ada perbandingan. Semangkok mie ayam pernyataan 2, semangkok mie ayam lebih mahal 500.000 dari seporsi mie somai. Selisih 5.000 nih sekarang. Ya. Berarti kalau selisihnya 5.000, kita bisa aja pakai 5.000 sama 10.000. Bisa aja 10.000 sama 15.000. Bisa aja 15.000 sama 20.000. Iya nggak? Yang penting selisihnya 5.000. Berarti nggak cukup juga untuk menjawab pertanyaan. Karena nggak diketahui berapa somai, berapa mie ayam. Ya, berarti pernyataan 2 tidak cukup. Nah sekarang dengan perbandingan, ada perbandingan, ada selisih. Ya, kalau gitu, yang memenuhi adalah perbandingan harga sama somai banding mie ayam 2:3, selisihnya 5.000. Yang selisih 5.000 itu adalah 10.000 banding 15.000. Ya, ini selisihnya, ini harganya. Somainya 10.000, mie ayamnya 15.000. Nah, bisa nggak menjawab pertanyaan? Cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya. Diketahui harganya masing-masing, maka cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, inilah pembahasan TPS TO 9 SBMPTN. Demikian dari saya, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.